warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leunta Febrianda dari kelompok 7. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang arti delik percobaan. Di dalam bab 9 buku KUHP tidak dijumpai rumusan arti atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah percobaan. KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan adanya percobaan untuk melakukan yang dapat dipidana, yaitu pasal 53 ayat 1. Menyatakan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Redaksi pasal ini jelas tidak merupakan suatu definisi, tetapi hanya merumuskan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana. Percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana. Yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang merupakan kejahatan saja. Sedangkan percobaan pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 KUHP, pasal 54 memperlihatkan adanya pemikiran pada perumusannya bahwa delik pelanggaran bersifat ringan dan daripada kejahatan. Oleh karena itu, percobaan pun terlalu rendah dari KUHP. Di samping itu, perlu adanya terhadap semua kejahatan dapat dipidana pengecualian tersebut, misalnya percobaan duel atau perkelahian tanding pasal 184 ayat 5, percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan pasal 302 ayat 4, percobaan penganiayaan biasa pasal 351 ayat 5, dan percobaan penganiayaan ringan pasal 352 ayat 2. Apakah percobaan itu merupakan suatu bentuk delik khusus yang berdiri sendiri ataukah hanya merupakan suatu delik yang tidak sempurna? Mengenai sifat dari percobaan terdapat dua pandangan. Percobaan pandangan dari sebagai dasar atau alasan perluasan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian, pandangan ini percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri, tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna. Yang kedua, percobaan dipandang sebagai perluasan delik. Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus atau istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri. Termasuk dalam pandangan kedua ini adalah Profesor Pompe dan Profesor Mulyanto. Alasan Profesor Mulyanto memasukkan percobaan delik sebagai delik tersendiri adalah pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik. Dalam konsep perbuatan pidana atau pandangan dualistis, ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahaya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat. Dalam hukum adat, tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang hanya ada delik selesai. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai. Walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik maker dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Alasan mengancam pidana pembuat percobaan kejahatan. Ukuran percobaan menurut arti bahasa hanyalah salah satu aspek saja dari percobaan sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana. Satu aspek itu ialah bahwa dalam percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana, si pembuat telah memulai melakukan perbuatan yang perbuatan tidak menjadi selesai. Tetapi dalam hukum pidana, untuk dapatnya dipidana bagi si pembuat pencoba kejahatan tidaklah cukup demikian, tetapi jauh lebih baik dari sudut subjektif si pembuat maupun sudut
objektif. Perbuatan yang walaupun baru dimulai tersebut tentang syarat untuk dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53 ayat 1, yakni percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi ialah 1. Adanya niat, 2. Adanya permulaan pelaksanaan, 3. Pelaksanaan yang tidak selesai bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah membuat percobaan untuk melakukan kejahatan atau pogging tot mischief itu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. 7. Perihal percobaan kejahatan merupakan ketentuan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku 1 bab 4 terdiri 2 pasal 53 dan 54. Dalam hal ini berbeda pengulangannya yang tidak mengenal ketentuan umum yang dimuat dalam buku 1 pasal 53 merumuskan 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai 8. Pasal 54 merumuskan mencoba melakukan pelanggaran tindak dipidana. Di dalam ares-aresnya masing-masing tanggal 15 Februari 1909 dan tanggal 4 Oktober 1909 secara tegas Hoge Red telah menyatakan di dalam memberlakukan peraturan-peraturan pemerintah daerah itu. Tentang siapa yang harus dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana, jawaban tidak terdapat di dalam peraturan-peraturan pemerintah itu tersendiri, melainkan di dalam pasal 55 KUHP. Peraturan-peraturan pemerintah daerah itu tidak boleh memberikan ketentuan-ketentuan yang menyimpang. Dalam arti bahwa apabila seorang itu telah melakukan suatu pogging semacam itu, maka ia dianggap sebagai telah melakukan suatu voltoid delik atau suatu delik yang telah selesai. Pogging seperti yang dimaksud di atas itu dapat dijumpai dalam ketentuan-ketentuan seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal-pasal 104 sampai 107, 139A dan 139B KUHP yang semuanya mengatur tentang anslak atau yang biasanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan makar. Menurut ketentuan pasal 87 KUHP, makar itu dipandang sebagai telah ada jika maksud atau fonemen pelakunya telah menjadi nyata dalam suatu permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. B. Pasal-pasal 110, 116, 125 dan 139C KUHP yang semuanya mengatur tentang apa yang disebut Sampenspinning atau yang biasanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan pemufakatan jahat. Menurut ketentuan pasal 88 KUHP, suatu pemufakatan jahat itu dipandang sebagai telah terjadi, yakni setelah 2 orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan. C. Pasal-pasal 250, 261 dan 275 KUHP
di mana tindakan-tindakan persiapan atau Voorbereidingshandelingen pada hakikatnya bukan merupakan tindakan-tindakan pelaksanaan atau seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP itu dipandang sebagai tindak pidana yang dianggap selesai. Bentuk-bentuk delik percobaan. Dalam praktik penerapan hukum pidana, ternyata masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik masih kurang dipahami sepenuhnya oleh para praktisi hukum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana, misalnya untuk delik penyertaan dalam kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dijatuhi pidana hanya satu orang, sedangkan yang lain bebas. Ini tentu saja membuat putusan tersebut menjadi tidak adil. Padahal berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP yang masih berbahasa Belanda, disebutkan bahwa dipidana sebagai pembuat peristiwa pidana adalah mereka yang melakukan, membuat orang lain melakukan atau turut melakukan, serta mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kewibawaan, kekuasaan, atau keterpandangan, pengaruh, kekerasan, atau tipu daya, atau memberi kesempatan sarana-sarana daya upaya, maupun keterangan dengan sengaja memancing untuk mewujudkan serta akibat-akibatnya. Pasal 53 KUH Pidana. 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan. Dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. 3. Bentuk percobaan menurut Jonkers. 1. Percobaan selesai. Melakukan tindak pidana yang pelaksanaan sudah dilakukan sangat relatif, jauh sama tindak pidana selesai, namun dikarenakan suatu hal tindak pidana itu tidak terjadi terwujud. 2. Percobaan terhenti atau terhalang. Percobaan yang perbuatannya pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya tindak pidana tersebut karena adanya penghalang dari luar atau karena faktor ketidakmungkinan tindak pidana itu diselesaikan. 3. Percobaan berkualifikasi. Percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada dituju. Contoh, pelaku hendak membunuh korban dengan cara menikam pakai pisau. Karena mendapatkan perlawanan dari korban, maka korban hanya menderita luka di lengannya. Niat membunuh dari pelaku tidak selesai, tapi muncul akibat lain yang tidak dikehendaki pelaku, yaitu luka pada korban. Yang selanjutnya, unsur-unsur delik percobaan. Dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ada 3. Yang pertama ada niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Mengenai konsekuensi adanya unsur ketiga dalam pasal 53 ayat 1 KUHP pada dua pendapat. Yang pertama, mempunyai konsekuensi material, artinya unsur ketiga ini merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi bersifat asesor atau tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, untuk adanya percobaan, unsur ketiga ini tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendak sendiri, harus ada. Ini berarti apabila ada pengunduran diri secara sukarela, maka tidak ada percobaan. Yang kedua, mempunyai konsekuensi formil, artinya karena unsur ketiga ini dicantumkan dalam pasal 53, maka unsur tersebut harus disebutkan dalam surat tuduhan dan dibuktikan. Menurut pendapat ini, unsur ketiga tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat asesor. Ia merupakan unsur yang berdiri sendiri dengan perkataan lain, walaupun unsur ini tidak ada, yaitu karena adanya pengunduran diri secara sukarela, maka percobaan tetap dipandang ada. Yang selanjutnya, percobaan menurut RKUHP.
Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 ayat 1 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut. Pasal 53 ayat 1 yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, maka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal 54 mencoba melakukan pelanggaran tidak pidana. Redaksi pasal tersebut di atas jelas tidak merupakan suatu definisi, tetapi hanyalah merupakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan tidak dipidana. Percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana. Yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak pidana tidak dapat dipidana. Hal ini jelas dalam pasal 54 KUHP. Hanya saja tidak semua percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana. Ada percobaan terhadap kejahatan tertentu tidak dapat dipidana, misalnya percobaan duel atau perkelahian tanding pasal 154 ayat 5, percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan. Yang ketiga, percobaan penganiayaan biasa pasal 53 percobaan penganiayaan biasa pasal 351 ayat 5, percobaan penganiayaan ringan pasal 352 ayat 2. Yang selanjutnya, arti penting delik melakukan dan bentuk-bentuk penyertaan pada kehidupan sehari-hari. Seringkali kita temukan sebagai macam tingkah laku seorang, baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain, atau yang sering disebut suatu kejahatan. Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana tidak hanya tersorot pada satu orang saja, melainkan seluruh perangkat yang terkait dalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggung jawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Maka dari itu perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu yang pertama, pembuat pasal 55 KUHP yang terdiri dari 1. Pelaku, yang kedua yang menyuruh lakukan, yang ketiga yang turut serta, yang keempat penganjur, dan pembantu atau medplik pasal 56 KUHP yang terdiri dari 1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan, yang kedua pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sekian dari kelompok kami, mungkin nanti bisa dipertanyakan kalau ada yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.